Sebelum masuk ke pembahasan alur ceritanya, Mimin ingatkan bahwa video ini mengandung spoiler. Jadi pastikan kalian sudah mengikuti dan menonton episode sebelumnya. Di sekeliling Shihao, titik-titik cahaya bermunculan, pancaran kekuatan waktu yang tajam, seperti pedang menancap ke arahnya. Dengan cepat, ia mengangkat tangan, memunculkan pola unik di telapak dan jari-jarinya, membalas serangan Raja Berkepala Tiga dengan aura waktu miliknya sendiri. Ledakan cahaya surgawi pecah, kekuatan temporal meledak seketika. Dalam sekejap, waktu seolah bergerak 5 abad ke depan, menyelimuti segalanya dalam kilatan kehancuran. Namun bagi yang melihat, itu hanya sekilas hujan cahaya yang lalu menghilang. Shihao terkejut dalam hati. Kekuatan Raja Berkepala Tiga begitu luar biasa, menguasai hukum waktu. Untungnya, ia juga memahami rahasia waktu atau sudah pasti akan celaka. Kekuatan jenis ini memang menakutkan, bahkan tokoh abadi di masa lampau pun gugur di arus waktu. Raja Berkepala Tiga menoleh, tersenyum aneh. Itu hanya pukulan ringan tanpa kekuatan waktu. Ayo lagi. Shihao tetap tenang. Ia memang menahan diri, menunggu waktu yang tepat untuk mengakhiri semuanya dalam satu serangan. Di sisi lain, Raja Berkepala Tiga meniupkan angin astral abu-abui, sebuah teknik berharga langka yang merobek kehampaan. Tiba-tiba, Mo Dao ikut menyerang. Api merah berkobar dari tangannya, membentuk bunga teratai merah yang membakar langit, menyapu Raja Berkepala Tiga. Menjauh, bentak sang raja, membalikan angin astral untuk menghantam balik serangan Mo Dao. Pertarungan pun berubah menjadi kekacauan. Makhluk tertinggi lain langsung menghantam Mo Dao, memperluas skala perang. Di kejauhan, Wang Xi terluka ringan oleh benang laba-laba, akibat serangan gabungan beberapa makhluk muda terkuat. Serangan itu ternyata dipimpin Raja Berkepala Tiga, yang tiba-tiba membidik Wang Xi ingin menyingkirkan pemilik 3 helai energi abadi. Namun Shihao menyusul, berteriak, "Laba-laba besar, kau pikir bisa sembunyi?" Raja Berkepala Tiga marah bukan main, tak terima disebut laba-laba. Ia pun kembali ke medan. Sementara itu Yao Yue pun terdesak, namun dia segera memanggil sekutunya, Lu Tuo, Xuan Kun, Wang Xi, untuk melakukan serangan balik. Pertempuran meluas, darah mengalir, dan tubuh-tubuh hancur berserakan. Shihao menyadari, simbol pelestarian hidup dari lembaga Dewa Surgawi telah aktif, menyelamatkan beberapa jiwa. Tapi tidak semua. Banyak yang tetap tewas di tempat. Kenapa aku nggak punya simbol penyelamat itu? Padahal aku berjasa besar. Gerutunya kesal. Medan perang makin brutal. Beberapa bertarung di lembah, lainnya masuk ke pegunungan. Kemana Shihao pergi? Wang Xi menyadari Shihao telah menghilang. Yao Yue menjawab sambil tertawa kecil. Dia mengejar Raja Berkepala Tiga ke pegunungan. Mo Dao juga ikut. Di kedalaman gunung, pertarungan sejati baru dimulai. Shihao kini menjadi kekuatan utama, bukan Mo Dao. Ia meledak dengan kekuatan penuh, mengungkapkan 3 helai energi abadi yang sesungguhnya. Mo Dao terpana. Sosok yang tadinya dia anggap hanya pembudidaya tubuh, ternyata adalah makhluk muda tertinggi yang menakutkan. Serangan pertama, Shihao, teknik Dewa Willow, menembakkan rantai tatanan surgawi emas ke tubuh Raja Berkepala Tiga, menciptakan luka berdarah. Raja Berkepala Tiga terguncang hebat. Yang dia anggap remeh, ternyata sebanding dengannya, bahkan lebih ganas. Sadar bahaya, Raja Berkepala Tiga mengeluarkan jaring besar, kemampuan surgawi bawaan untuk menjebak Shihao. Namun Shihao membalasnya dengan lebih ganas lagi. Rantai-rantai tatanan surgawi mematahkan jaring laba-laba, melukai lawannya. Itu teknik Dewa Willow dari masa lalu? Raja itu menjerit. Ia mengenali kekuatan legendaris yang dulu menembus batas langit. Tak ingin kalah, Raja mengerahkan jurus pamungkasnya. Seni setan. 10.000 laba-laba menggambar jalur rumit di langit, membangun kekuatan bintang untuk menghancurkan Shihao. Namun Shihao membalas, 6 reinkarnasi Dao. Langit terbelah. Pertarungan pun pecah di tengah kehampaan. Retakan hitam memanjang entah sejauh apa, energi membunuh melesat tinggi. Raja Berkepala Tiga ketakutan. Seni kuno ini terkenal dalam legenda, bahkan makhluk abadi pun menghormatinya.
Di sisi lain, Mo Dao benar-benar tercengang. Ia menyaksikan kekuatan sesungguhnya Shi Hao, melebihi semua perkiraan. Pemuda itu bertarung seperti monster haus darah, menerjang, mencabik, bahkan menggenggam kaki raja berkepala 3 dan membuat darah muncrat kemana-mana. Pertarungan ini bukan lagi sekadar duel. Ini adalah pertempuran untuk hidup dan mati, dan Shi Hao tampil sebagai sosok tak terbendung. Shi Hao meraung, rambutnya menjulang, tubuhnya berpendar di tengah kekosongan. Ia memutar kaki laba-laba raksasa raja berkepala 3 dengan brutal, berusaha mematahkannya. Raungan balasan meledak dari 3 kepala raja tersebut. Getarannya merobek pegunungan. Mereka sama-sama berdarah, terluka parah. Kekuatan Shi Hao menghancurkan kaki itu. Retakan terbuka, darah menyembur. Namun, bulu halus di kaki itu berubah tajam laksana jarum baja menusuk lengan Shi Hao hingga berlubang. Bahkan Mo Dao terkejut. Siapa sangka bulu itu senjata paling mematikan dari tubuh raja berkepala 3? Tubuh keduanya babak belur, kaki lawan hampir putus, tangan Shi Hao rusak parah dan diracuni. Racun itu bukan racun biasa, tapi teknik surgawi dalam bentuk simbol hitam yang menghancurkan otot dan tulangnya. Namun, Shi Hao membakar tubuhnya dengan api surgawi, menolak racun itu dengan True Primordial Record, mempercepat pemulihan hingga dagingnya tumbuh kembali. Di sisi lain, Raja berkepala 3 menumbuhkan kakinya kembali dengan cahaya surgawi, kemampuan regenerasi mengerikan khas dewa sejati. Kau harusnya sekalian ganti kepala juga, ejek Shi Hao. Kepala anjing cocok untukmu. Tapi Raja berkepala 3 malah membalas dengan angkuh, memandang Shi Hao sebagai makhluk rendahan. Ia menghina darah pendosa dalam tubuh Shi Hao, berusaha menggoyahkan hatinya. Shi Hao murka membalas dengan cemooh, lalu kedua makhluk itu kembali bertarung. Langit dan bumi berguncang. Raja berkepala 3 menampilkan 10.000 seni setan laba-laba. Seni kuno, gabungan dari banyak teknik surgawi. Sosok laba-laba raksasa muncul di medan, 6 kakinya membentuk segel, dan menyerang dengan kekuatan luar biasa. Shi Hao tak gentar. Ia menjawab dengan segel 6 reinkarnasi, menciptakan kehancuran besar di sekitarnya. Mo Dao yang menyaksikan dari jauh ternganga. Kekuatan Shi Hao jauh melebihi 2 helai energi abadi yang ia sangka sebelumnya. Pertempuran mencapai puncaknya, tapi kemudian seorang pembunuh muncul tiba-tiba, menyergap. Shi Hao! Shi Hao menangkis serangan itu, darah menetes dari bibirnya. Beginilah akibatnya jika belum menyatu dengan 3 helai energi abadi, ucapnya tenang. Mo Dao segera menghadang penyusup itu, seorang ahli dari pihak musuh yang menguasai 3 helai energi abadi, dulunya bertarung sengit dengannya. 2 pertempuran pun pecah secara bersamaan. Dalam kekacauan, kepala singa raja berkepala 3 meraung, melontarkan kemampuan kuno Lianroar. Gunung runtuh, sungai kering, dan ruang kosong meledak akibat kekuatan suara itu. Shi Hao menahan raungan itu dengan jalur surgawi tunggalnya, lalu meluncur menyerang, menunjukkan kekebalan terhadap teknik aneh. Serangan brutalnya membuat bulu-bulu baja musuh beterbangan. Tinju Shi Hao diperkuat seni Kun Peng, menghantam tubuh raja berkepala 3 dengan kekuatan penuh. Daging dan darah musuh terpental ke udara. Tapi kepala singa itu bersinar kembali, mengaktifkan jejak singa tak takut. Kemampuan aneh yang bisa menembus kekebalan magis. Shi Hao terkejut, tapi tak gentar. Ia melawan balik, menghancurkan singa itu dalam pertempuran sengit. Pertarungan mereka kini benar-benar menuju titik akhir. Biar aku akhiri semua ini, teriak Shi Hao. Ia berubah menjadi Kun Peng, tubuhnya memancarkan cahaya gemilang dan melesat menghantam musuh. Hanya cahaya menyilaukan yang tersisa. Dalam gemuruh itu, Kun Peng menembus singa raksasa, menghancurkannya, dan melumat raja berkepala 3 dalam satu tebasan kekuatan mutlak. Singa tak kenal takut itu hancur berkeping, darahnya meledak di udara, menghilang dari dunia ini. Pada saat bersamaan, kekebalan magis Shi Hao pun menghilang. Ia berdiri di udara, tubuhnya diliputi kewaspadaan. Suara mengerikan menggema saat raja berkepala 3 bangkit. Kini hanya tersisa 2 kepala, yang satu berwujud singa, hancur sepenuhnya. Dari leher yang terpenggal itu, darah mengucur deras, menyiratkan kemarahan dan rasa malu yang mendalam.
Makhluk itu menatap Shihao dengan dendam membara. Ia, yang dianggap tak terkalahkan, kini nyaris tewas dan kehilangan 1 nyawa. 3 kepala adalah 3 nyawa. Kini hanya 2 yang tersisa. Shihao mulai menyadari sesuatu. Teknik yang digunakan singa itu tampaknya bisa mengabaikan kekebalannya. Ia mengingat sesuatu, jejak singa tak kenal takut yang pernah digunakan para biksu kuno. Bisa jadi ini salah satu dari jejak magis yang telah diteliti dan diwariskan. Namun, jejak itu tak benar-benar mematikan. Shihao tetap menang. Itu hanya bisa menekan sesaat. Raja berkepala 3 meraung marah. Ribuan rambut tajam menembak dari tubuhnya, menghujani langit. Tapi Shihao memanggil lorong surgawi, melindungi dirinya dari serangan itu. 1 lorong itu terbakar terang, mengusir semua rambut. Shihao mengejeknya, sudah kehilangan kepala singa, kenapa tidak tumbuhkan kepala anjing saja? Sang raja mengamuk, mengerahkan teknik langit tertinggi. 3 bunga daun dilepaskan, tubuhnya bergetar hebat. Ia menyerang membabi buta. Shihao mulai merasa janggal. Kekuatan lawan terus bertambah, seolah menyerap energi dunia tanpa henti. Tiba-tiba, warna tubuh raja berkepala 3 memudar, berubah menjadi cahaya 5 warna yang menyerangnya seperti tirai neraka. Itu adalah pola surgawi alami, warisan paling dalam dari ras kuno. Tubuh Shihao nyaris hancur, jiwanya bergetar. Tapi ia bertahan. Ia memanggil satu-satunya lorong surgawi, menciptakan pelindung terang. Melihat ini, raja berkepala 3 terkejut. Penggabungan lorong surgawi? Mustahil. Dahulu, teknik ini diyakini tak bisa disatukan. Kini, Shihao justru berhasil. Lorong itu mulai bersinar. Shihao memahat berbagai teknik ke dalamnya. Teknik kunpeng, petir, dan lainnya. Mengubahnya menjadi simbol Dao. Lorong itu kini seperti kitab surgawi hidup. Raja berkepala 3 ketakutan. Ini bukan sekadar kekuatan biasa, ini jalan baru, tak tertandingi. Shihao menyerbu maju. Dalam rentetan serangan brutal, ia menghancurkan pertahanan lawan, mematahkan tubuh sang raja. 1 kepala baru sempat muncul, mencoba melarikan diri. Tapi Shihao menghancurkannya juga. Darah memercik, tubuh raksasa itu ambruk. Raja berkepala 3 binasa, tanpa ada kesempatan hidup kembali. Itu saja spoiler untuk episode 226 dari Donghua series Perfect World.